Selamat datang di channel Novel Toraja dalam novel Bercerai Untuk Cinta bab yang ke-25. Nyam nyam nyam. Wendy menikmati cemilan yang dibawakan oleh Joseon untuknya. Joseon pun tersenyum bahagia melihat Wendy yang menikmati cemilan darinya. Sementara Leo duduk sambil mengerutkan keningnya menatap putranya. Dia suka makanannya. Kalau begitu, jangan-jangan dia menyukai Joseon karena Joseon pandai memasak, ucap Leo dalam hati sambil duduk dengan tenang. Sementara Miranda, dia duduk sambil menggigit bibir bawahnya. Saat ini perempuan itu berpikir mengapa dua pria yang ada di sana belum berpamit untuk pulang. Padahal saat itu Miranda melihat waktu menunjukkan pukul 20.30 yang artinya sebentar lagi Wendy akan disuruh untuk tidur. Sayang, apakah kau belum mengantuk? Tanya Miranda pada putranya. Wendy yang sibuk fokus pada makanannya akhirnya mengangkat wajahnya menatap ibunya. Lalu pria kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, jawab Wendy sambil menatap ke arah jam dinding. Masih ada 30 menit, nanti aku akan tidur tepat pada pukul 9 malam. Kau harus gosok gigi dulu sebelum tidur, ucap Miranda sambil melirik dua pria yang bersama-sama dengan mereka, dan dia bisa melihat keduanya kini memperhatikan jam dinding, yang artinya bahwa keduanya sudah mengetahui kalau mereka berdua harus pulang. Tetapi ketika Joseon selesai melihat jam dinding, pria itu menatap ke arah Leo. Aku tidak akan pulang sebelum pria itu pergi. Aku harus memastikan Miranda baik-baik saja sampai pria itu pergi, ucap Joseon dalam hati yang tidak mau membiarkan Miranda dan putranya tinggal bersama dengan seorang pria yang telah menyakiti kedua orang itu. Karena dia cemas Leo akan mengulangi kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh pria itu pada beberapa tahun yang lalu. Sementara Leo yang membalas tatapan Joseon, pria itu juga berpikir dalam hati. Dia bertetangga dengan Miranda, jadi seharusnya aku memastikan pria ini pulang lebih awal. Pokoknya, aku harus lebih berhati-hati pada pria ini, pikir Leo dalam hati yang merasa bahwa Joseon sebenarnya memiliki niat terselubung untuk Miranda dan Wendy. Hingga pria itu terus menempel selama beberapa tahun lamanya. Miranda memperhatikan dua pria yang ada di sana yang saling menatap satu sama lain, dan Miranda mengatup erat-erat giginya karena merasa kesal. Keduanya sama sekali tidak memiliki keinginan untuk berpamit pulang. Oleh sebab itu, Miranda berkata, "Ini sudah larut malam, putraku harus tidur, jadi minta tolong supaya kalian berdua bisa kembali." Joseon langsung menatap Miranda dengan senyuman di wajahnya sembari menganggukkan kepalanya. "Tentu saja, kami akan pulang sekarang. Kalau begitu, selamat beristirahat," ucap Joseon sambil berdiri melirik Leo karena Leo masih duduk dengan tenang. Miranda pun melihat Leo dan dia memberikan tatapan penuh peringatan pada pria itu karena melihat Leo tampak tidak bergeming di tempatnya. Sementara Wendy yang telah menghabiskan cemilan yang diberikan oleh Joseon, ia kini meletakkan sendoknya lalu berjalan mendekati ayahnya. "Sudah larut malam, ayah menginaplah di sini. Aku takut kalau kau pulang sendiri, nanti terjadi apa-apa padamu di jalan," ucap Wendy dengan mata berbinar-binar menatap ayahnya hingga membuat Miranda merasa sangat kesal dengan kelakuan putranya. Miranda hendak berbicara, tetapi Joseon mendahulunya berbicara. Kata Joseon, "Seorang lelaki dewasa tidak akan kenapa-kenapa di jalan. Kau tidak perlu khawatir." Miranda menganggukkan kepalanya. Seorang pria dewasa harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. "Kalau begitu Tuan Leo, mari saya antar," ucap Miranda sambil tersenyum mempersilakan Leo untuk berdiri dan segera keluar dari rumahnya. Leo pun mengukir sebuah senyuman di wajahnya melihat kelakuan Miranda. Lalu pria itu segera berdiri dan menatap putranya. Leo bisa melihat raut wajah Wendy tampak sangat jelek, sehingga Leo pun dengan cepat menundukkan kepalanya dan berbisik pada Wendy. Besok pagi jam 7 di lobi. Mata Wendy langsung berbinar-binar mendengar bisikan ayahnya, sehingga pria kecil itu menganggukkan kepalanya dengan semangat sebelum dia menarik tangan Leo keluar dari apartemen mereka. "Kalau begitu, hati-hati di jalan.
Nomor teleponku 08XXXXX. Jangan lupa menghubungiku saat kau sudah tiba di rumah, seru Wendy penuh semangat. Baiklah, ucap Leo sambil mengelus puncak kepala putranya, lalu keluar dari apartemen. Sementara Josan yang mengikuti Leo, dia merasa sangat kesal, tetapi dia tidak mengatakan apapun dan hanya memperhatikan Wendy yang tampak tidak memperdulikannya lagi. Aku mengerti kalau Leo adalah ayah kandung Wendy, tetapi pria itu baru bertemu dengan Wendy selama beberapa saat, namun sudah cepat akrab dan mengabaikanku karena Leo. Haruskah aku bekerja lebih keras lagi? Ucap Josan dalam hati. Maka setelah dua pria itu pergi, Miranda langsung menutup pintu apartemen, lalu menatap putranya dengan seksama. Apa yang tadi dibisikkan Leo padamu? Tanya Miranda. Wendy tersenyum. Dia menyuruhku mengatakan pada ibu kalau ibu sangat cantik, ucap Wendy sebelum dia berlari meninggalkan ibunya. Terima kasih telah membaca novel ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar ketika novel ini telah update, kalian mendapatkan pemberitahuan dan menjadi orang pertama yang membaca novelnya. Terima kasih dukungan kalian semua. Sampai jumpa di buku selanjutnya.